Selamat pagi Wilujeng Enjing, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah informasi kami hadirkan dan berikut 3 berita utama pagi ini. Pondasi tergerus derasnya aliran Sungai Cimanuk, 2 rumah di Kabupaten Garut ambruk. Tidak sesuai harapan, kualitas sembako dari program bantuan pangan non-tunai di Ciamis mengecewakan warga. Bagi Anda yang suka berpetualang bersama keluarga, kunjungi satu lokasi wisata Taman Bunga di hamparan Kebun Teh, Kabupaten Subang. Ya, kita awali informasi pertama. Angin kencang dan hujan deras merobohkan 5 tiang listrik di Desa Imba Negara, Kabupaten Ciamis. Lima tiang listrik di Desa Imba Negara, Kabupaten Ciamis roboh diterjang angin kencang disertai hujan deras. Akibatnya sejumlah kendaraan dan pejalan kaki sulit melintas. Apa pulangnya jalan kaki kenapa? Listriknya mati. Listrik. Pohon tumbang. Pohon tumbang. Mobil nggak bisa lewat. Nggak bisa. Jadi terpaksa jalan kaki. Ya. Ini berapa panjang ke rumah sampai rumah? Ada berapa kilo? Berapa kilo? Kilo. Oh, iya. Ada 3 kiloan. Selain menutup akses jalan, tiang listrik juga menimpa 2 rumah serta gerobak bakso. Beruntung saat kejadian, anak-anak yang sedang makan bakso segera masuk rumah sehingga selamat dari maut. Padahal di sini tadi lagi rame ya Pak ya? Iya, lagi rame, lagi makan bakso. Itu anak-anak sini jualan cebu gitu. Iya. Lagi makan bakso itu ini. Saya di luar sendirian. Tiba-tiba ini ambruk. Hujan deras juga mengakibatkan jalur nasional tersendat hingga macet panjang karena luapan banjir dari saluran air yang masuk ke badan jalan. Polisi telah berupaya mengatur lalu lintas sekaligus mengurai kemacetan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Ya, 2 rumah di Kabupaten Garut ambruk karena pondasi tergerus derasnya aliran Sungai Cimanuk. Dua unit rumah milik Nur dan Tisana yang berada tepat di tubir tebing sungai setinggi 10 meter di Kelurahan Sukamentri, Kabupaten Garut, ambruk akibat tergerus derasnya aliran Sungai Cimanuk. Kemungkinan cuaca sama itu tebing kan ini ya, udah lama tergerus air Cimanuk. Air Cimanuk. Ini di posisinya di bantaran Sungai Cimanuk persis. Bantaran Sungai Cimanuk. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Pemilik rumah telah melarikan diri saat kejadian. Selain 2 rumah yang ambruk hingga rusak berat, 7 unit rumah lainnya dalam kondisi retak dan terancam ambruk. Pemilik rumah mengungsi terutama saat hujan atau banjir. Pemerintah Kelurahan Sukamentri telah mengajukan relokasi rumah warga yang terdampak kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut. Harapannya relokasi segera terwujud dalam waktu dekat. 2 pemilik rumah ambruk telah dievakuasi ke tempat aman sambil menunggu relokasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita ke informasi kriminal. Polisi meringkus 2 pencuri motor yang menggondol 23 sepeda motor di wilayah Purwakarta. Acep Supriyatna alias Begal dan Rio Permana yang kerap meresahkan warga diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta. Kaki salah satu tersangka ditembak polisi saat penangkapan. Kedua tersangka telah mencuri sepeda motor di 23 lokasi di Purwakarta. Mereka mengincar sepeda motor yang tidak diawasi pemilik dan tidak menggunakan kunci pengaman ganda. Keduanya menggunakan kunci T untuk merusak lubang kunci motor korban. Motor curian kemudian dijual kepada seorang penada bernama Rudi yang masih buron. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti kunci T serta 17 unit motor hasil kejahatan. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu remor, ada kurang lebih 23 TKP. Saat ini kita juga sudah mengamankan barang bukti juga sebanyak 17 barang bukti kendaraan bermotor. Beberapa motor curian telah dikembalikan kepada korban usai menunjukkan bukti kepemilikan.
Saya pulang sama anak saya kan, pulang pengajian tuh malam. Mau motornya nggak saya masukin ke dalam. Saya taruh depan rumah. Pas saya bangun pagi, saya lihat keluar motor udah nggak ada. Ya alhamdulillah Pak, saya senang, saya bahagia, saya bisa tanggung jawab buat anak-anak saya lagi. Motor sebelum digunain untuk apa? Jualan Pak, saya jualan keliling. Dagang ya? Iya, saya jualan, tapi semenjak motor ini nggak ada, saya nggak bisa jualan. Polisi mengimbau warga yang kehilangan motor untuk datang mengambil motornya di Polres Purwakarta dengan syarat membawa surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan sidang kasus yang melibatkan 3 prajurit TNI akan digelar pekan depan di Jakarta secara terbuka. 3 prajurit TNI yang terlibat kasus tabrak lari sejoli di Nagrek Kabupaten Bandung akan mulai disidangkan di Jakarta awal pekan depan. Berkas perkara dari Auditor Militer Tinggi Jakarta akan segera dilimpahkan ke pengadilan agar segera disidangkan. Meski digelar secara militer, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan sidang terbuka untuk umum, termasuk keluarga korban, dibolehkan hadir. Panglima TNI juga menjamin fasilitas transportasi dan penginapan bagi keluarga korban jika ingin menyaksikan persidangan nanti. Namun, tidak ada paksaan untuk hadir. Ketiga tersangka terancam hukuman seumur hidup karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Para pelaku juga terancam dipecat dari TNI. Penelitian terhadap berkas ini akan diselesaikan paling lama minggu depan ini. Sehingga begitu selesai akan dilimpahkan ke pengadilan untuk kemudian dijadwalkan sidang. Dan kita pun akan terbuka seperti yang saya instruksikan pada saat dilakukan press conference oleh penyidik waktu itu. Sidang ini terbuka, jadi kepada semua yang termasuk bahkan mungkin keluarga, seandainya keluarga menginginkan untuk hadir, saya akan fasilitasi, ya. Saya akan fasilitasi supaya orang tua ini bisa menyaksikan, oke, baik orang tua dari korban putri maupun korban pria. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang remaja berusia 14 tahun yang bekerja sebagai juru parkir di Kabupaten Bandung. Dari video amatir, tampak Wisnu Wardana, remaja berusia 14 tahun terkapar di tengah jalan raya Soreang, Banjaran, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Korban tewas bersimbah darah usai dibacok sejumlah pelaku tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2021 itu akhirnya terungkap oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung. 3 orang tersangka yang sempat buron hampir 2 pekan ditangkap polisi saat nongkrong di alun-alun Soreang. Mereka adalah Ismet, Rudi Sonjaya, dan Sani asal Pangalengan. Dari hasil penyelidikan, kasus pembunuhan ini ternyata salah sasaran. Kepada penyidik, 3 orang tersangka berniat balas dendam terhadap seorang warga karena menganiaya rekannya di tempat kejadian perkara. Karena itu, mereka mendatangi lokasi penganiayaan. Namun, para tersangka justru menghabisi korban di persimpangan jalan yang bertugas sebagai juru parkir. Ketiga tersangka sadar salah sasaran setelah mengetahui pemberitaan di sejumlah media massa. Mendatangi tempat kejadian perkara, menghampiri si korban tanpa bicara sepatah kata pun, langsung ditebas oleh inisial IS tersebut. Kedua temannya, yang satu bertugas untuk melakukan pengawasan, yang satu lagi melakukan standby di kendaraan sewaktu-waktu kabur, mereka siap kabur. Nah, itu motif daripada yang bersangkutan, dan ternyata 2 hari kemudian setelah muncul di berita, ketiga tersangka ini baru tahu bahwa mereka salah sasaran. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Polresta Bandung dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.